Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Sedikit, tenangkan diri dulu. Tarik napas dulu. Tarik napas biar tidak panik. Tarik napas. Begitu ya. Begini Kalina ya. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di situ? Dikatakan bahwa ada malaikat, ruhana yang menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata kepada Maryam, Innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu artinya? Sesungguhnya saya ini adalah utusan dari Tuhanmu untuk memberikan kamu anak laki-laki yang suci. Gulam itu artinya anak laki-laki, zakian itu maksudnya yang suci. Ya betul, yang itu yang kamu sembahkan sekarang kan, Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang gini, itu adalah Isa. Betul lah, aku cakap. Sedangkan Muhammad tidak suci, betul? Iya, Nabi Nah Muhammad sekarang begini Kak Lina, mana yang lebih pantas, mana yang lebih layak dijadikan sebagai suri tauladan, dijadikan sebagai panutan ikutan, yang suci atau yang tidak suci? Oke, aku tanya sama kamu soalan. Sebelum Nabi Isa diturun di bumi, dia akan bertanya sama Nabi Isa, apakah kamu bersiap untuk dibunuh oleh manusia? Wis itu dia cakap dia bersiap. Sebab dia akan beritahu yang... Sebentar dulu Kak Lina, begini. Dijawab dulu, yang manakah yang lebih layak, lebih pantas dijadikan panutan? Yang suci atau yang tidak suci? Yang suci lah, yang suci. Lalu kenapa Kak Lina malah nekat, ya, masih terus saja bersikeras untuk mengikuti Muhammad? Kenapa tidak mengikuti Isa saja? Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi manusia sekarang, orang bersembah sama Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa tak pernah cakap dia itu adalah Tuhan. Yang Injil aku cakap tuh, yang Alkitab yang pertama. Iya, sebelum ke sana dulu. Artinya begini, lebih pantas Isa diikuti, dijadikan suri tauladan ketimbang Muhammad, betul? Memang betul, tapi Nabi Isa sebenarnya... Ya, artinya, kalau seperti itu, artinya Muhammad harus didiskualifikasi menjadi seseorang yang diikuti. Betul? Nabi Muhammad sebenarnya dirahasiakan oleh Allah. Sebab kenapa dirahasiakan? Supaya dia akan tahu, syaitan itu akan sesatkan manusia di dunia nih. Sebab itulah... Kak Lina, setan itu justru sudah mengikuti Muhammad sekarang. Syaitan itu masih sekarang, belum meninggal lagi. Sampai di tubuh kita pun dia boleh masuk. Baik, saya kasih ayatnya nggak kalau setan sudah masuk Islam? Syaitan tidak masuk Islam. Syaitan ada di kafir. Oke. Saya kasih tunjuk hadisnya ya. Saya kasih tunjuk hadisnya. Bagaimana setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam? Nih ya. Sebentar ya. Mau kita baca hadisnya atau kata Ustadz? Tak perlu. Lu berarti tidak percaya dengan Muhammad ini? Saya cuma tanya saja. Saya begini. Sebentar ya, sebentar. Ini ada setan sudah masuk Islam. Setan yang jin korin. Justru nanti saya jadi seperti setan. Kalau saya masuk Islam, nanti saya bernasib seperti setan yang sudah masuk Islam. Setan masuk Islam sebab dia sudah mengenal Tuhan, sedangkan kamu belum mengenal Tuhan. Loh, gimana sih? Ini pernyataan bagaimana setan itu sudah masuk Islam. Loh, gimana Anda ini? Nih ya, sebentar ya. Sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan ya, biar saya bacakan nanti ya. Sebentar ya. Nih, kita dengarkan nih ceramahnya ya. Nabi Muhammad punya korin, korinnya masuk Islam. Korin itu kan jin, jin itu nggak mati. Kamu tahu apa itu korin? Korin itu pendamping. Pendamping, tahu pun. Sekarang kamu ada korin.
Nah, masalahnya Korin itu kan termasuk jin atau setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam kan? Ah, betul. Nah iya, nanti saya seperti dia nanti nasib saya. Sebab dia takut nanti di hari kiamat. Nih ya, nih saya kasih hadisnya ya, nih. Sebentar ya. Bagaimana di sini ada satu peristiwa percakapan antara Aisyah dengan Muhammad. Nih, saya bacakan nih. Nih, saya tampilkan di layar, saya balikkan layar saya sebentar. Biar teman-teman bisa melihat dan menyaksikan bagaimana hadisnya ya. Nih. Nah, kelihatan ya? Iya, kelihatan. Jadi dalam sebuah hadis ya dari Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Anda wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga dia masuk Islam. Nah, jadi korin itu ya dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik. Padahal setiap manusia itu kan didampingi oleh korin yang menggodanya, untuk melakukan kejahatan, betul? Betul. Nah, tetapi korin ya yang mendampingi Muhammad atau jin yang mendampingi Muhammad malah justru bersekutu dengan Muhammad dengan menjadi Islam. Kan aku betul? Sudah cakap sama kamu. Nabi Muhammad adalah pendosa juga, dia manusia. Betul. Ya sudah, bagaimana sekarang Kak Lina bisa ikuti seorang pendosa? Aku tanya sama kamu, sedangkan Isa adalah utusan Tuhan yang suci. Betul. Dia tak pernah menikah sampai sekarang sebab dia korbankan dia punya badan akan dibunuh oleh orang-orang jahat. Sekarang begini. Sekarang sebenarnya kalau Anda mau mengetahui sosok Isa yang benar, sosok Isa yang bukan hayalan, Anda harus baca yang tertulis dalam Injil, yaitu Yesus. Kan sudah aku Nanti kalau Anda ngikutin Yesus yang versi Islam nanti repot jadinya. sudah aku cakap, yang buku sebenarnya sudah ditapuk. Ditapuk itu apa sih? Sebentar, mohon maaf. Ditapuk itu apa sih? Sudah disorok dong. Apa itu? Dipalsukan? Sudah dihilangkan oleh orang yang pertama, yang nabi-nabi dulu. Yang atas Yesus. Nah, sedangkan yang Yesus yang semua itu disalinkan itu palsu. Oke, kalau begitu aslinya di mana? Aslinya ada sama siapa Tuhan? Tapi memang tak ada sudah. Tapi yang itu yang disebut fitnah yang nyata. Tapi Tuhan, oke, aku tanya sama kamu soalan. Di Al-Quran tuh siapa yang buat sebenarnya? Al-Quran itu tulisan dari seorang anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Tidak. Anonim. Tuhan yang bagi tahu itu yang dia yang menurunkan Al-Quran itu di bumi. Baik, saya kasih contoh ya, Ketika kita buka Al-Quran, halaman pertama, di situ apa tertulis? Di halaman pertama tertulis Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya tanya, siapa yang berbicara Bismillahirrohmanirrohim? Itu? Siapa? Nabi. Katanya itu firman Allah. Bagaimana? Iya, itu tulisan Tuhan
Tuhan akan bagi dia kelebihan, dia beritahu. Yang Bukan. tulisan pertama. Al-Quran itu sebenarnya tulisan siapa? Tadi saya jawab. Tulisan Tulisan Allah yang seorang. bagi tahu, yang Allah yang turunkan Al-Quran tuh. Jadi dia bagikan Nabi tuh, ajarkan Bismillah dulu. Di mana di situ Allah mengajarkan Bismillah? Iya, dia ajarkan Begini Kak Lina, ketika kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu sebuah informasi tentang siapa yang menulis kitab itu. Saya sudah baca Al-Quran itu dari Al-Fatihah. Kalau kamu tidak rasa, jadi kamu pernah bermimpi. Kita tidak rasa gini Lina, ketika kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang menginformasikan siapa penulis buku itu. Oh, sebab itulah kamu bertanya-tanya sampai sekarang siapa yang penulis buku itu. Loh, kita tahu siapa penulis Al-Quran kalau tidak dari Al-Quran itu Itulah sendiri. maha kuasa Tuhan, maha kuasa Allah. Berarti jatuh dari langit. Iya, dia jatuh dari langit. Buset dah. Nah, Berarti Al-Quran itu jatuh dari langit. iya jatuh dari langit. Buset. Bukan ditulis manusia. Bukan manusia yang menulisnya. Dia bukan ditulis manusia, tidak. Tidak masuk akal manusia boleh tulis. Saya mau tanya, saya serius saya mau tanya. Nah, Jatuhnya ketimpa kepala siapa? kepala kamu lah sekarang. Loh, jatuh dari langit gimana? Di mana ayatnya bahwa Quran jatuh dari langit? Kayaknya sudah sama kamu. Mana ayatnya yang jatuh dari Kepala langit? kamu sekarang. Sekarang yang terbukti kamu sudah pada baca Al-Fatihah. Sekarang sudah terbukti. Gini, Lina, saya itu sudah menghabiskan waktu mempelajari Al-Quran itu sudah kurang lebih 13 tahun. Itulah jawaban dia sekarang. Tidak ada, begini. Al-Quran tuh jatuh di tempat kepala manusia. Kapan Al-Quran jatuh di kepala? Setahu saya, buku-buku Al-Quran yang ada sekarang itu dicetak oleh pabrik. Dicetak, diproduksi oleh pabrik, dibuat bukunya, kertasnya. Tulisannya dibuat pakai kopi, mesin fotokopi. Itu nggak ada jatuh dari langit dari mana? Ya, kitab kami bila Tuhan turunkan, itu dia sebal-sebalkan Islam, itu yang adalah ajaran Begini kebenaran. saja, kita jangan debat kusir. Begini maksud saya, Kak Lina ya. Tapi kamu tadi sudah mengakui bahwa Muhammad itu seorang pendosa, betul? Nah, betul tak Muhammad orang pendosa? Ya, dia memang pendosa, dia kan sudah dicakap di Al-Quran, dia tuh memang manusia biasa. Seorang pendosa, betul? Memang pendosa, tapi Nabi Isa tuh diutuskan oleh Allah. Dia bilang, kamu Begini Kak Lina, kalau Muhammad itu seorang pendosa, bagaimana mungkin kamu sebagai muslimah, kamu menjadikan dia sebagai panutan? Nabi Muhammad sekarang, dari dia hidup sampai sekarang, masih sejak orang benci dia. Sebab kenapa? Sebab banyak setan di dalam badan dia. Di badan siapa? Badan kamu lah ada korin. Kamu tidak suka Nabi Muhammad. Loh, saya secara logika, mana lebih pantas saya ikuti? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Jadi kamu macam setan lah. Justru setan sudah bersama-sama dengan Muhammad, korin sudah bersama-sama, bahkan dia sudah masuk Islam seperti Muhammad. Padahal setan itu menurut Injil, dia itu adalah bapak segala dusta. Sebab setan masuk Islam, dia ikut cakap Nabi Muhammad. Kamu ada ikut cakap Nabi Muhammad? Ada? Saya tidak mau, nanti saya ikut jadi golongan setan juga. Kita tahu, setan akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Begini loh Kalina, kenapa saya lebih memilih ikut Yesus ketimbang ikut Muhammad? Satu, Yesus kamu sudah mengakui dia suci, Oke, aku tanya satu tidak soalan. berbuat dosa. Aku tanya kamu satu Tapi soalan. Muhammad kamu sudah mengakui bahwa dia pendosa. Oke, aku tanya sama kamu satu soalan. Kenapa Nabi Muhammad tuh dipupuskan oleh Tuhan? Oleh Tuhan Allah Ta'ala. Apanya yang dipupuskan? Kenapa dia dihilangkan sampai sekarang disiksa dia? Kenapa dia kalau dia Tuhan, dia terus ada terus. Dia kan maha kuasa. Muhammad disiksa? Iya, masa tuh disiksa dipaku. Dibunuh. Muhammad gimana sih? Bukan Nabi Muhammad Yesus. Oh, Yesus. maksudnya
begini, saya kasih contoh. Contoh. Saya kasih contoh. Contoh. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Kan. Ya, Sebentar. Saya kasih penjelasan dulu. Saya kasih penjelasan ya. Mau kan saya kasih penjelasan? Oke. Kalau kamu diutus oleh Tuhan. Hmm. Tetapi ketika kamu menanggung, memikul tugas itu, kamu tahu resikonya. Resikonya bahwa kamu akan dihilangkan nyawa kamu. Kamu tetap akan melakukan tidak? Ya, lakukan ya. Oke, ketika kamu hilang nyawa kamu karena kamu melakukan tugas yang diberikan kepada kamu itu, berarti kamu di situ. Aku bertanya-tanya, nyawa itu siapa yang ciptakan nyawa dia? Jangan kemana-mana dulu. Kan pertanyaanmu, kenapa Yesus sampai disalibkan, betul kan? Disalibkan. Ya, karena orang-orang Yahudi tidak menerima. Orang-orang Yahudi tidak menerima dia, menolak dia, sehingga dia disalibkan. Sebab kenapa Yahudi tidak menerima dia? Sebab kenapa kamu bertanya-tanya sampai sekarang? Kenapa dorong tidak suka? Karena mereka dihasut oleh ulama-ulamanya, alim ulamanya dan lain sebagainya. Alkitab sebenarnya, ajaran sebenarnya ada sama Yesus. Ini kita jadi lari kemana-mana. Ini bahasan kita, Kalina. Intinya begini, Kalina. Begini. Justru ketika Yesus wafat dalam penyaliban itu, disitulah kemenangan itu terjadi. Artinya apa? Ketaatan Yesus kepada Bapa yang mengutusnya itu dilaksanakan penuh, tugasnya selesai. Makanya di atas kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Karena tugas yang diberikan Bapa kepadanya dijalankan dengan sempurna. Nah, sama seperti kita, ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga sampai kita mati, kita juga meraih kemenangan. Justru kematian di situ adalah sebuah kemenangan. Walaupun orang menilainya itu sebuah kekalahan. Nah, sekarang begini. Makanya di situ dikatakan di dalam Bible, maka dia dibangkitkan. Yesus itu bangkit dan nanti akan datang kembali. Dan ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka jadikanlah semua orang dari segala bangsa menjadi muridku. Ya kan? Nah, sekarang begini. Dari narasi kita yang sudah panjang lebar ini, ya kan? Kita sudah menemukan fakta-fakta. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus itu suci, tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Sementara kamu sudah mengakui Muhammad pendosa, betul? Iya, Nabi Muhammad itu memang dia dosa, ada dosa juga. Oke, dia pendosa. Sebentar. Kalau dia berdosa, sedangkan Yesus suci, bersih, tidak ada tipu pada mulutnya, maka manakah yang lebih layak kamu ikuti? Yang lebih pantas kamu ikuti siapa? Yang lebih layak kamu menjadi muridnya Yesus atau muridnya Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti kamu lebih milih murid seorang pendosa. Sebab kenapa Nabi Muhammad? Sebab Tuhan uji dia. Sebab kita pun diuji juga di sini di dunia. Ya, artinya kamu lebih memilih mengikuti seorang berdosa. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan. Cinta hati dia. Ya, artinya kamu lebih mengikuti seorang berdosa, betul? Iya, kita semua pendosa. Kita memang nanti Nabi Isa turun pun dia pun pendosa juga. Nah, ini Anda sudah fitnah ini. Ya nanti turun pun. Oke, di mana? Di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa? Di mana? Dia buat dosa, tapi dia akan beritahu. Ini akibat kamu gini. Akibat kamu mengikuti Muhammad, sehingga kamu sekarang memfitnah yang tidak ada. Kamu bilang ada. Itu bukan memfitnah. Oke, coba sebutkan di mana dalilnya bahwa Isa akan berbuat dosa. Kita mengatakan yang dalam hati kita, yang Tuhan yang gerakkan kita, dan itulah cakapnya Tuhan itu adalah waktu. Makin ngawur lagi nih. Oke, Lina, terakhir nih. Apa kata Muhammad terhadap kaum wanita? Iyalah, wanita itu kebanyakan penghuni neraka, betul? Penghuni neraka, iya. Penghuni neraka. Jadi gimana? Kamu sebab kenapa ada penghuni
Kenapa dia Kenapa penghuni neraka? dia kebanyakan orang wanita banyak neraka? Kenapa? Sebab Kenapa? iman dorang lebih lemah daripada lelaki. Baik, Sekarang intinya begini. Sekarang saya bercakap sama kamu sudah saya neraka sudah nih. Duh, gimana sih ini Lina? Nah, Lina, dengerin. Menurut Muhammad, akal wanita itu separuh dari laki-laki, betul? nah, Menurut Muhammad, perempuan itu kebanyakan penghuni neraka, betul? sebab kenapa? Kamu rasa kenapa? Karena mereka itu menurut hadis akalnya separuh, terus mereka itu juga banyak yang durhaka kepada suaminya, betul? Sebab ahli neraka, sebab Nabi Muhammad sudah tahu, yang Tuhan tuh sudah tahu. Ya, yang Hawa tuh dihasut oleh setan, sekejap saja dia ambil buah baru dia makan. Sebab itulah Nabi Muhammad pernah cakap, wanita adalah ahli neraka. Sekarang wanita adalah keturunan Nabi Hawa. Sekarang wanita keturunan Hawa semua. Di mana Hawa dalam Al-Quran? Gak ada loh. Hawa itu dihasut oleh setan. Dia makan buah baru dia turun. Di mana? Di Quran mana? Dia tidak cakap di Al-Quran. Tapi kamu punya ajaran pun Hawa tuh masa tuh bukan pendosa. Iya, tetapi bukan di dalam Al-Quran. Ini yang dibahaskan Al-Quran. Iya, itu dibagi contoh aja kamu. Itulah kamu pernah cakap. Ada kalau Nabi Muhammad pernah cakap kan. Wanita itu ahli melantur neraka. kemana-mana ini bahasan. Ya, wanita itu ahli neraka. Sebab kami keturunan daripada Hawa. Jadi kami punya iman tak kuat. Oke lah. Oke lah Lina, intinya begini. Intinya bahwa kamu sudah mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa ya. Iya, dia memang pendosa. Dia Muhammad mana-mana pun dia ada dosa. Tapi dia sudah Oke. Muhammad seorang pendosa, teman-teman dengar ya, Muhammad seorang pendosa. Terus ya, kamu pun pendosa juga. Nabi Isa pun kalau dia turun pun tidak walam kan, aku tidak tahu dia akan berkawin. Nanti dia pun ada dosa juga. Dia adalah ini gara-gara kamu ngikutin Muhammad, jadinya kamu tukang fitnah begini. Sebentar, saya kasih naik satu muslim ya. Saya kasih naik satu muslim nih. Kalau dibilang katanya apa namanya Isa akan berbuat dosa ini. Coba kita kasih naik dulu. Ada Akmal Urijal. Oke, kita kasih naik Akmal Urijal. Ya, Akmal Urijal, silakan nyalakan kamera. Akmal Urijal. Ya bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Bentar bang ya. Mau BK nggak bang? Baik, kita kasih turun ya, sebentar. Mau BK nggak? Bentar ya, sebentar. Kita kasih ada paong oleng, coba kita kasih paong oleng. Ini dia sudah mengakui. Ini salah satu yang harus kita apresiasi ya. Dia sudah mengakui bahwa Muhammad pendosa. Oke, paong. Muslim bang? Ya bang. Begini bang. Sebentar bang, saya tanya dulu, abang Muslim? Ya, saya Muslim. Oke, abang mengakui bahwa Muhammad seorang pendosa? Tidak. Nah, yang mana yang benar nih Lina? Satu bilang Muhammad itu dia ada dosa, dia manusia juga. Macam mana dia tidak dosa? Sedangkan Nabi Isa tuh diturunkan nanti dia akan beristri, dia berdosa juga. Tapi ditulis di Al-Quran dia bukan orang pendosa. Al-Quran bilang Isa tidak berdosa. Lina bilang bahwa Isa berdosa. Terus paong oleng bilang Muhammad tidak berdosa. Padahal Quran bilang Muhammad berdosa. Yang mana ini? Dua-duanya tukang bohong. Kadang-kadang orang yang tidak tahu agama bang. Coba saya luruskan dulu. Ya. Saya luruskan dulu. Dalam konteks agama Islam dan Kristen itu lain bang. Sebentar bang. Anda bilang Muhammad tidak berdosa. Betul? Ya. Betul. Baik. Saya akan bacakan Quran. Anda punya Al-Quran atau Anda percaya dengan Al-Quran yang saya bukakan ini? Ya. Terus bacakan bang. Baik. Saya tampilkan di layar sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya bang ya. Kalau Lina di sini benar, tapi dia fitnah Isa berdosa, itu yang nggak benar. Iya, sama kamu tak tahu lagi Nabi Isa itu akan datang, dia turun di bumi. Oke, sebentar nih, coba nih. Ini Quran surat Al-Fat, ya, surat Al-Fat. Kita mulai dari ayat yang
pertama ya, sebentar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Kita turun dulu. Ini ayat yang kedua ya. Oh, ini kita langsung ayat yang kedua saja nih, ayat yang kedua nih. Di sini dikatakan, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas apa ini? Paung oleng? Jangan langsung oleng gitu. Bang, dengarin saya dulu. Baca dulu. Atas apa? Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa Ya yahdika nggak usah ngarap-ngarap lah, artinya aja. Artinya aja yuk, artinya. Nah, memahami Al-Quran tidak seperti memahami Alkitab yang karangan manusia itu. Ya sudah, baca saja dah, baca saja terjemahannya. Kamu baca sejak, kamu baca, jangan Makanya. kamu baca Arab, kamu baca sejak tulisan supaya dorang paham. Bagi Ayo. paham dorang. Baca artinya. Begini, agar Allah memberikan, coba ayat sebelumnya itu harus dibaca juga. Oke, baik. Kita mulai dari ayat satunya. Sebentar ya, kita mulai dari ayat satunya. Sabar. Sabar, kita mulai dari ayat 1. Ini ayat 2. Bentar. Bentar, saya tampilkan penuhnya saja ya, sebentar. Kita tampilkan penuhnya sebentar. Bentar ya, kita tampilkan penuhnya. Baik, kita tampilkan Quran surat Al-Fat ayat yang kedua sebentar. Al-Fat ayat 2. Oke. Bentar ya. Ini Pak, Sabar. saya jelasin Pak dulu ya. Tadi, ayat tadi itu bukan Nabi Muhammad pendosa, tidak. Tapi semua manusia itu akan membawa dosa. Tapi Oke nih, ada sudah ketemu nih. Sebentar. Kita baca dari ayat 1. Coba, baca ayat 1-nya. Ya baca lah Bang. Bang kan yang pegang itu. Nanti saya sendiri yang ngerti Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Udah. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Supaya apa? Memberi ampunan kepadamu Terhadap? terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang. Berarti Muhammad berdosa nggak di sini? Bang, kamu nggak tahu itu maknanya Bang. Nabi Muhammad itu dimaksud ditafsir. Nggak tahu Ini kamu beri ampunan kepada dosamu loh. Dosanya siapa ini? Dosanya siapa? Itu Bang. Itu bermakna maksum. Nah ini makanya Paung Oleng ini jelas mempertuhankan Muhammad. Tidak mempertuhankan Muhammad Bang. Ya sudah, sekarang dosanya siapa ini? Ini dosanya siapa? Nah, kenapa? Dosanya siapa ini? Begini Bang, pendosa. Kok begini? Ini dosanya. Coba sekarang saya tanya. Sebentar, saya tanya sama si Lina. Coba Lina, dosanya siapa ini Lina? Ya lah dosa Nabi Muhammad lah. Oh, gimana? Sebab kan Nabi Muhammad itu kan kekasih Allah. Bila dia meninggal, dia tiada dosa sudah. Sebab dia tanggung dosa kepada wanita di dunia nih. Tuh, dosanya dilemparin sama wanita tuh. Dia akan hormati semua wanita. Bagilah wanita harga. Berat, saudara-saudara ini. Sekarang wanita dihormati sudah oleh lelaki-lelaki. Termasuk kamu juga. Oke, jadi intinya gimana lah sekarang? Coba, Muhammad itu berdosa atau enggak? Coba. Yuk. Bang begini, sama halnya dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan mendoakan Nabi Muhammad. Bukan supaya apa? Supaya apa dia didoakan? Itu supaya apa dia didoakan? Bukan didoakan itu Bang. Makanya abang itu kalau tadi dibilang doakan, sekarang nggak didoakan gimana sih? Selawat Bang. Selawatkan kepada Nabi Muhammad. Oke, apa isi sholawat? Isi sholawat kan begini.
Allahumma sholli Begini, Bang. ala Muhammad. Betul nggak? Gitu nggak isinya? Betul. Bang. Selawat Nabi Muhammad. Dengar dulu, betul nggak itu isi selawat? Betul nggak itu isi selawat? Iya. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Betul nggak? Nah, itu dia Iya. doakan. Sekarang Muhammad udah selamat belum? Dia sudah Bang. selamat, dia sudah di Kalau sudah selamat, ngapain minta dilimpahkan keselamatan? Untuk saya sendiri, Bang. Loh, Untuk saya sendiri, Mas. Terus lagi. Gimana, Bang? Gimana sih? Dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan kepada keluarganya. Jawab pertanyaan saya. Kalau abang bisa jawab, saya ikut agama abang. Waduh, ini malah lari kemana mah. Suaramu sudah macet. Bang, hilang suara kamu. Begini, saya punya pertanyaan. Kalau abang sendiri Sebentar bisa, dulu, dijawab dulu. Muhammad didoakan, betul nggak? ya, Oke, kalau didoakan biar ngapa? makanya dengerin dulu saya jelasin. Enggak, didoakan biar ngapa? Biar selamat, betul nggak? Jangan memotong, Bang. Dengerin Aduh, saya kok dulu. memotong, Bang? Saya masih ingat. Bang, tahu nggak, Bang? Saya waktu kecil, saya itu di kampung halaman saya, tempat kelahiran saya, itu nggak ada yang nggak kenal saya waktu saya masih kecil. Itu teman-teman saya main tuh orang Islam semua. Makanya dulu kami di masjid, dulu begini. Saya tahu semua. Dengar dulu. Waktu dulu di masjid, kami itu kayak begitu. Nyanyi-nyanyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Abang ini, Bang. Aduh, gimana sih? Sama abang. Kalau agama abang ya mungkin dia bisa ditafsirkan sendiri. Ya sudah, sekarang saya tanya. Oh, kalian meminta nggak kepada Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya? Itu, makanya itu kebodohan abang. Enggak, Aduh, malah dibilang kebodohan. Oke lah, ini tambah parah ini. Gimana ini katanya? Coba, Lina, betul nggak? Umat Islam mendoakan supaya Muhammad itu diberikan keselamatan oleh Allah. Iyalah, kalau ditulis di sana memang betul lah. Ya, Apalagi berarti Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.